Oke, baik, kita mulai saja. Selamat pagi anak Bapak semuanya. Pagi, Pak. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semua lancar ya, tidak ada kendala. Kita tetap terhubung lewat audio nantinya. Bapak harapkan kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan, baik ketika Zoom ini maupun nanti ketika latihan yang Bapak berikan di Google Classroom. Ya, kalau ada masalah dengan guru mata pelajaran dikasih tahu aja secepatnya ke guru mapel masing-masing. Ya, oke, kita mulai saja sebentar. Oke. Ya, silakan dimatikan kameranya. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Oke, ini yang kemarin ya, yang latihan kemarin ini mengenai apa namanya? Tata nama senyawa alkana ya. Yang sering terjadi kesalahan anak Bapak ya, kita ulangi sedikit, itu di nomor 2 ya, di nomor 2 ini ya. Nah, Bapak ulangi lagi sedikit, yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan rantai terpanjangnya. Nah, rantai terpanjang itu bukan berarti dia kiri ke kanan lurus seperti ini ya. Nah, karena kebetulan ini yang biasa yang terjadi ya, lurus saja dari kiri ke kanan. Tapi kita lihat juga, mana tahu ada soal yang kira-kira mengecoh kita ya. Ternyata ini rantai terpanjangnya bisa ke bawah. Nah, rantai terpanjang itu apa, atau rantai utama itu rantai yang jumlah atom C-nya paling banyak atau jalur yang paling banyak, dan itu jumlah atom C-nya banyak juga. Nah, sekarang setelah menentukan rantai terpanjang, kita tentukan penomoran. Penomoran dari mana? Dari kiri ke sini, ke bawah, atau dari bawah ke kiri? Ayo. Dari? Yang dekat dengan cabang. Dari bawah ya, terdekat dengan cabang. Berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, jadi cabang itu berada di nomor 3. Ya, itu penomorannya. Jadi tinggal kita tulis saja penamaannya lagi. 3, cabangnya C-nya 1, itu berarti metil. Nah, ada 6 rantai terpanjangnya. Lihat, 6 itu apa? Heksana. Nah, jadi seperti itu. Jangan sampai salah lagi. Ini kalau atom C-nya itu, hidrokarbonnya itu, alkananya itu hanya ada 1 cabang. Kalau lebih dari 1 bagaimana Bapak? Nah, oke, itu yang akan kita lihat hari ini. Oke, siap ya. Karena nanti kalau ketinggalan, bahasa Bapak akan sulit. Oke, ntar ini menghapusnya dulu, mana dia? Oke, kita coba lihat. Kita mulai dari ini sudah. Nah nih, jika dia memiliki banyak cabang. Oke, perhatikan ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas nanti ditanyakan. Oke, yang pertama, langkah pertama adalah jika dia memiliki rantai lebih dari 1 cabang. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Langkah A sama F sama dengan nomor 3. Artinya apa? Sama dengan langkah dia memiliki, jika dia memiliki memiliki 1 cabang kemarin. Tentukan rantai terpanjang, tentukan cabang, beri nomor atom C, dan seterusnya. Nah, ternyata bedanya di mana? Nah, oke. Bedanya, oke. Jika terdapat beberapa pilihan rantai induk, ya, atau rantai utama, atau rantai terpanjang, pilih yang memiliki rantai atau jalur dengan cabang terbanyak. Maksudnya Bapak, nanti kita lihat ya, ada nanti contohnya. Ya. Oke. Kemudian jika terdapat beberapa pilihan penomoran atom C, maka penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan cabang yang atom C-nya lebih banyak. Nanti kita lihat ya. Nah, ini ada perbedaan sedikit. Yang berikutnya, penulisan nama cabang yang lebih dari 1 memakai awalan Yunani di tritetra. Ya, itu. Oke, maksudnya Bapak. Nah, sekarang kita coba ya.
Kita coba lebih langsung masuk ke contoh. Oke. Ini jalur rantai terpanjangnya bagaimana? Jalurnya. Jalur pertama kita coba lurus dari kiri ke kanan. Ada berapa jumlah atom C-nya? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kalau Bapak bikin seperti ini? 6 juga, Pak. 6 juga. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau Bapak bikin seperti ini? 6 2, juga. 3, 6 juga. Nah, jadi sama. Ya, sama. Ini kan hanya kalau Bapak balik-balikkan dia rumus strukturnya, maksudnya itu payah pula Bapak jelaskannya kalau lewat ini. Dia kan bentuknya sama saja antara jalur 1, 2, dan 3 tadi. Sebenarnya bentuknya sama saja kan. Jadi kita pakai yang mana Bapak? Kita pakai yang lebih mudah saja dari kiri ke kanan. Nah, oke. Ternyata cabangnya ada lebih dari satu. Yang mana itu cabangnya? Di atas dan di bawah. Nah, oke, mantap. Ya. Setelah ini kita pakai lagi Bapak, kita kasih penomoran. Penomoran dimulai dari mana? Kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Kiri ke kanan. Alasannya lebih dekat Karena dengan cabang. cabang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya. Oke, yang baru bergabung diikuti langsungnya karena ini sifatnya mengulang kita. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 2 buah cabang. Nah, nama cabangnya kita tentukan. Nama cabang yang di atas ini apa? C-nya ada berapa? 1. 1. Berarti 1 nama cabangnya? Metil. Metil. Ya. Yang di bawah juga 1 namanya metil juga. Nah, jadi cabang itu bukan ditambahkan ya, maksudnya itu di sini 1 apa di sini 1 berarti 2, bukan. Letaknya saja yang berbeda ya. Itu yang harus kalian ingat. Ya, letaknya 1 di atas, 1 di bawah. Berarti nama cabangnya metil. Oke. Nama rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa nama rantai utamanya? Kalau 6? Heksana. Heksana. Iya, heksana. Oke. Sudah selesai, tinggal kita menuliskannya saja lagi. Oke, kita tuliskan namanya. Oke, perhatikan ya. Untuk penulisan nama itu hampir sama acuannya dengan yang kemarin, yang jika dia memiliki 1 cabang. Bagaimana caranya Bapak? Kita tentukan dulu nomor cabangnya. Oke, nomor cabangnya di nomor berapa? 2. 2. Ada berapa cabang di sini yang di nomor 2? 2. 2. Berarti cabang yang di atas nomor 2, cabang yang di bawah juga nomor 2. Jadi cara penulisannya bagaimana Bapak? Perhatikan ya. Cara penulisannya adalah 2,2 ya. Artinya ada 2 buah cabang di nomor 2 dan nomor 2. Jadi cara menuliskannya 2,2 strip. Nah, ada berapa cabang di sini tadi? 2. Ada cabang metil ada berapa buah? 2. Berarti pakai awalan Yunani. Yang mana itu Bapak? Kalau 2 itu pakai awalan di. Kalau 3 pakai awalan tri. Nah, berarti namanya 2,2 di. Nama cabangnya apa? Metil. Nah, 2,2 dimetil. Rantai utamanya? Heksana. Jadi seperti itu. Selesai. Nah, ya. 2,2 dimetil heksana. Jadi bukan 2 metil kemudian tulis lagi 2 metil, bukan seperti itu ya. Tapi kita langsung saja ya. 2 itu menunjukkan nomor cabang yang di atas, 2 itu menunjukkan cabang di bawah,
Ada berapa metilnya? Ada 2. Makanya pakai awalan Yunani. Di. Apa nama cabangnya tadi? Metil. Nama rantai utamanya heksana. Jadi namanya 2,2 dimetil heksana. Nah, jadi seperti itu. Kalau mau di capture, silahkan di capture atau dicatat, pindahkan buku catatannya. Boleh sambil mencatat ya, tapi mungkin tidak akan Bapak kasih waktu lama ya, karena kita harus lanjut agak cepat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sambil mau Bapak ulangi lagi ya. Silakan. Oke. Dari capture? Udah, Pak. Udah, oke. Ya, Bapak ulangi lagi. Cukup? Oke. Ini jika rantai karbon memiliki banyak cabang. Ya, caranya bagaimana? Sama dengan yang kemarin, kita tentukan rantai terpanjangnya. Nah, rantai terpanjang itu kita cari dulu jalur pertama itu biasanya adalah kiri ke kanan atau jalur lurus saja. Ya, biasanya, Nah, setelah kita tentukan, kemudian jumlah atom C-nya kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti yang di luar jalur rantai utama itulah yang kita sebut cabang. Ternyata cabangnya lebih dari 1, yaitu berapa? 2. Nah, berikutnya adalah kita kasih nomor. Penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Berarti yang paling kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita tuliskan nama cabangnya. Nama cabang di atas adalah metil. Karena C-nya 1. Nama cabang di bawah juga metil. C-nya 2. Nah, nama rantai utamanya karena ada 6 heksana. Oke. Nah, berikutnya apa ya? Tinggal kita tuliskan aja lagi. Bagaimana cara menuliskannya? Kita tulis dulu nomor cabang. Nomor cabang untuk cabang di atas itu 2. Nomor cabang yang di bawah juga nomor 2. Kita kasih tanda koma. Nah, habis nomor cabangnya, kita kasih strip untuk jaraknya. Kemudian, nama cabangnya apa? Metil. Karena dia lebih dari 1, pakai awalan Yunani. Jadi dimetil. Nah, oke, 2,2 dimetil. Nama rantai utamanya heksana. Nah, selesai. Jadi namanya adalah 2,2 dimetil heksana. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau kalian kurang apa, nanti ini udah Bapak rekam, nanti Bapak kasihlah rekamannya. Tapi lewat di Google Drive karena agak besar dikit. Ya. Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa. Ya, semangat lah. Oke, makanya Bapak bilang nih udah mulai agak berat dikit apanya, materinya. Oke. Nah, jika seperti ini bagaimana? Nah, kita coba. Jangan takut lihat lihat rumus struktur alkananya itu banyak. Nah, jangan takut seperti itu, ya. Yang pasti semuanya ada solusinya. Oke. Yang soal nomor 1 kita coba sama-sama dulu. Rantai terpanjangnya bagaimana? Coba. Jalurnya. Yang lurus. Lurus. Kiri ke kanan. Kiri ke kanan bisa, kanan ke kiri juga bisa. Oke. Nah. Terus jumlah atom C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya. Kalau Bapak bikin seperti ini, kayak mana? Bisa. Sama saja kan? Nah, Bisa, ya. sama saja. Ya, berarti untuk mempermudah kita, lurus kita bikin. Nah, berarti sisanya itu kita sebut apa? Cabang. Cabang. Yang mana itu? Berarti nih, ada 1, ada 2, ada 3. 3. Nah, ya, berarti ada 3 cabangnya. Oke, berarti ada 3 cabangnya. Nah, nama cabangnya apa? Cabang di atas ini namanya apa? Metil. Metil. Cabang di bawah juga? Metil. Metil. Cabang di bawah juga? Metil.
Nama rantai utamanya ada 6. Berarti namanya Heksana. heksana. Oke. Kemudian ada yang tertinggal kita. Kita kasih apa tadi? Penomoran. Penomoran. Dimulai dari mana? Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Ke kiri, mantap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Dah. Tinggal kita penulisannya aja lagi. Nah, penulisannya, perhatikan ya. Kita tulis nomor cabangnya. Nomor cabang dimulai dari berapa saja nih? Di nomor 2 dan di nomor 3. 3. Nah, oke, perhatikan. Kalau rasanya suara apanya dimatikan aja. Suara audionya agak mengganggu. Oke, jadi caranya bagaimana? Ya kita tulis saja. Berarti nomor cabang ada di nomor 2. Kemudian ada di nomor, ini nomor 2 ya. Ada di nomor 3 yang di atas nih. Ada di nomor 3 lagi. Nah, ya, jadi 2,3,3. Ini menunjukkan nomor cabang. Kemudian kita kasih strip jarak. Nama cabangnya apa? Metil. Nah, ingat pakai awalan Yunani. Awalan Yunani kalau 3 apa? Tri. Tri. Nah, tuh. Tri, metil, nama rantai Heksana. utamanya Heksana. Nah, mantap. Nah, 2,3,3 trimetil heksana. Ya. Silakan yang mau ditanyakan tuh, kalau ada silakan. Ini dari mana datangnya Bapak? Ini dari mana datangnya? Silakan. Ya, sebelum kita nanti agak lebih jauh berjalannya. 2 ini nomor cabang yang ini. 3 itu yang ini. 3 yang ini, yang di atas. Ya, 2,3,3. Kalau kami tulis 3,2,3 Bapak, ya, sebenarnya bukan salah, tapi tidak teratur saja. Ya, kita mulai dari yang terkecil. Ya, 2,3,3 trimetil heksana. Nah, jadi seperti itu. Trimetil heksana. Silakan mau di capture, silakan dulu sebelum ini nanti Bapak hapus. Ya. Silakan ditanyakan. Ini kalau cabangnya lebih dari 1. Bedanya apa dengan yang kemarin? Ada ini awalan Yunani. Nah, itu aja. Kalau 2 itu di, kalau 3 itu tri. Nah, jadi seperti itu. Ya. Oke. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke, kita lanjutkan lagi yang di nomor 2 ini. Ya. Oke, nomor 2 ini. Nah, kira-kira rantai utamanya seperti apa? Lurus. Lurus. Berapa tom C-nya kalau lurus? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Apa yang berbeda dari cabangnya di sini? Coba lihat. Ini misalkan ya, misalkan jalur lurus. Ini cabangnya ada 1. CH3. Yang di sini cabangnya C2. C2H berapa nih? Kurang jelas. Ini H5 ya, C2H5. Nah, jadi ini bagaimana Bapak? Nah, kalau ketemu seperti ini, langkah pertama kalian harus jabarkan dulu semuanya. Maksudnya Bapak, kita jabarkan dulu yang ini. Ya. C2H5 ini kita kasih jabarkannya. Maksudnya Bapak perhatikan ya. Ini CH3, CH, CH3, CH, CH2, CH2, CH3. Nah, maksud Bapak adalah kita jabarkan dulu yang ini. Ya. C2H5 itu kan kalau kita jabarkan dia akan jadi seperti ini. Di sini taruhnya tadi ya. Jadinya CH2, CH3. Takutnya dia bisa panjang. Nah, ngerti maksud Bapak? Yang ini. Nah, ini kan C2H5 juga nih kan. Kalau kita jumlahkan atom C-nya.
C-nya 1, 2, hanya 5. Nah, jadi kalau ada rumus struktur yang seperti ini, kita panjangkan aja dulu. Ya, kita buka atom C-nya ya, supaya kita lihat, mana tahu rantai terpanjangnya bukan jalur yang kita pilih di awal tadi. Nah, kita buka ya. Jadi C2H5-nya. Nah, kalau seperti ini, jalurnya yang terjadi seperti apa? Coba. Kalau dari kiri ke kanan bagaimana? Berapa jumlah atom C-nya? 6. 6. Kalau Bapak bikin seperti ini? 6. 6 juga. 6 juga. Mana yang kita pakai? Lurus. Alasannya? Lebih dekat dengan cabang. Lebih dekat dengan cabang. Oke. Perhatikan ya. Kalau ada keadaan seperti ini, ya, ada dua jalur yang sama-sama jumlah atom C-nya. Jadi yang mana kita pakai, Bapak? Ya, kita pakai yang banyak, jalur yang banyak dia menyebabkan cabang. Maksudnya, oke, perhatikan. Kalau kita pakai jalur yang pertama, ada berapa buah cabangnya? Berapa buah ya, bukan berapa buah atom C-nya. Berapa buah cabangnya? Ada 1, ada 2. Nah, ada 2 cabangnya. Ya, ada 1, ada 2 cabang. Kalau kita pakai jalur yang kedua tadi, 1. ada berapa cabangnya? 3. 1. Ah, ini bahasanya atau namanya dia tetap 1 cabang, tapi jumlah atom C-nya memang ada 3. Tapi cabangnya ini dihitung 1. Nah, perhatikan ya, beda dengan yang tadi nih. Yang tadi ini, kalau kita bikin lurus, cabangnya ada 2. Nomor cabangnya ya. 1 di nomor 2, 1 lagi di nomor 3. Itu maksud Bapak, ada 2 buah cabang. Ya. Kalau kita pakai jalur yang kedua ini, cabangnya hanya di nomor berapa nih? 1. Hanya di nomor 3. Ini cabangnya. Nah, berarti mana yang banyak cabangnya? Di jalur 1 atau jalur 2? Jalur 2. Nah, yuk. Jalur 1 atau jalur 2? Banyak cabang. Bukan banyak jumlah atom C-nya. 1. Di jalur nomor 1. Oke, Bapak ulangi lagi ya. Kalau di jalur nomor 1, bentar. Aduh, balik lagi dia. Kalau di jalur nomor 1, cabangnya itu ada di nomor cabangnya itu ada di nomor 2 dan 3. Artinya jumlah cabangnya ada 2. Bukan jumlah atom C-nya. Beda ya. Jumlah atom C-nya memang 3. Jumlah cabangnya ada 2. Nih. Nah, kalau jalur yang kedua, jumlah atom C-nya, jumlah cabangnya hanya 1 ini aja. Ya, berarti yang paling banyak adalah jalur yang kedua. Makanya kita pakai dia lurus seperti ini tadi. Oke. Nah, karena cabangnya dapatnya ada 2. Oke. Ntar ya, kita perbaiki dulu apanya, biar mudah. Nah, ingat ini harus dibuka dulu ya. Oke. CH3, CH, CH, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3. Oke, kita pakai jalur yang lurus. Ya, kita pakai jalur yang lurus. Nah, aduh. Sekarang kita kasih nomornya. Nomornya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti sisa dari rantai utama adalah cabang. Nah, ini cabang, ini cabang. Cabang yang di nomor 2 namanya apa? Metil. Metil. Cabang yang di nomor 3 namanya? Metil. Dari mana taunya? C-nya 2.
C-nya 2. Kalau C-nya 2, alkana namanya etana. Karena ini cabang, namanya akhiran ana ganti akhiran il. Jadi namanya etil. Nah, jadi seperti itu. Inilah cabang etil tuh. Ya, yang ini. Nama rantai utamanya heksana. Nah, tinggal kita tuliskan aja lagi. Nuliskannya bagaimana, Bapak? Oke, untuk penulisannya, oke. Perhatikan ya, untuk penulisannya kita cabang mana yang kita tulis dulu? Cabang metilnya atau cabang etilnya kira-kira? Metil. Metil. Karena alasannya supaya nurut di nomor yang terkecil dulu. Gitu ya? Iya. Oke. Nah, sebenarnya cabang adalah penulisannya. Kalau dia ada metil, ada etil, kita cari yang duluan abjadnya. Abjad bukan penomorannya. Abjadnya adalah yang paling duluan adalah etil. Nah, berarti nomornya adalah 3 etil. Oke. Strip. Etilnya kan cuma 1, nggak perlu pakai di, tak perlu pakai tri lagi, ya. Kemudian metilnya nomor berapa? 2. 2 metil. Nah, baru rantai utamanya. Heksana. Jadi seperti ini. 3 etil, 2 metil, heksana. Ya, bukan 2 metil dulu. Kita pakai mengapa gitu, Bapak? Kita pakai ini awalan yang etilnya. Nah, jadi seperti itulah kira-kiranya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sepertinya latihannya nanti Bapak edit karena kita masih ini aja dulu kita pahami ya. Sebenarnya mau Bapak kita menuliskan struktur tapi kayaknya enggak terkejar. Ini aja lah dulu. Ya. Silakan yang mau ditanyakan. Oke. Ada? Silakan. Dari capture? Udah. Nah. Nah, kalau kayak gini lah. Silakan dituliskan di buku coret-coretnya ya. Misalkan seperti ini udah ya. Kalau Bapak tuliskan seperti ini, kayak mana penamaannya? Bentar. Ini Bapak tambah CH3, berarti ini CH saja. Nah, ya, Bapak kasih waktu. Penamaannya apa? 3 etil 2,5 dimetil heksana. 3 etil 2,5 dietil heksana. Oke, Bapak simpan dulu. Siapa tadi, Dipa? Iya, Pak. Dipa. Oke, yang lain. Jangan tidur pula. Bapak ditinggal tidur pula nanti. Oke, langkah pertama kita apakan? Tentukan rantai terpanjang. Rantai terpanjang bagaimana, Bapak? Ya, sama seperti tadi, lurus saja. Oke. Ya. Berarti sisanya adalah cabang. Berarti cabangnya ada 3 buah. Nama cabangnya, nomornya dulu. Nomornya dari mana? Kiri ke kanan. Kiri kanan atau kanan ke kiri? Ayo. Sama aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di nomor 2. Kalau yang dari kanan ke kiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk, kita pakai yang mana? Kanan ke kiri, kiri ke kanan.
Kiri ke kanan. Kiri kanan. Alasannya lebih dekat dengan cabang yang ini, ya. Karena ini kan sama-sama di nomor 2. Kalau pakai dari kiri, dari ke kanan, ya kan. Nah, tapi cabang yang ini dia lebih dekat dari yang kiri. Makanya kita pilih option yang pertama tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke. Sudah, ini nama cabangnya metil. Ini nama cabangnya etil. Ini nama cabangnya metil juga. Nah, oke. Tinggal kita tuliskan lagi. Nah, kita tuliskannya bagaimana, Bapak? Karena ini ada 2 metilnya. Berarti kalau ada 2 metilnya namanya dimetil. Etilnya cuma 1, yaitu nomornya di nomor 3 etil. Apa ya kalau nulis mouse bentar? 3 etil. Nah, cabang yang dimetilnya di nomor 2 dan nomor 5. Abjadnya bagaimana, Bapak? Abjadnya kan duluan D, Bapak. Ini yang perlu kalian ingat. Abjadnya memang duluan D daripada E, tapi yang kita pakai nama cabangnya, yaitu tetap M dan E-nya. Ya, itu yang duluan kita pakai. Berarti namanya apa? Ya, ini tidak mengaruh D-nya. Berarti penamaannya adalah 3 etil strip 2,5 dimetil. Rantai utamanya 6. Heksana. Heksana. Nah, ini dia barang tuh. 3 etil 2,5 dimetil heksana. 3 etil, ini 3 etil 2,5 dimetil, ini dia 2,5 dimetil karena metilnya ada 2, heksana. Bapak, ini dimetilnya kan D, Bapak. Ini E, duluan D daripada E, bukan seperti itu ya. Yang kita pakai tetap nama cabangnya yaitu M dengan E, duluan E. Ya. 3 etil 2,5 dimetil heksana. Nah, oke, silakan di capture. Oke, udah mulai bingung kan? Mulai agak susah, agak rumit. Nah, makanya diapakan aja, pelan-pelan aja Bapak. Bapak enggak mau ngasih numpuk-numpuk aja. Yang penting ini ngerti. Kalau tidak ada apa namanya, kalau ada yang ditanyakan silahkan. Nanti tugas tetap ya, tugasnya 1 soal aja sepertinya. Aturannya hari ini kita menuliskan struktur tapi nggak akan terkejar kayaknya. Pelan-pelan aja dulu, yang ini aja. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, silakan nanti kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ke Bapak ya, bisa lewat chat WA ya, boleh. Kalau ada yang kurang jelas mengenai latihannya. Oke, kalau tidak ada lagi silakan di capture sebentar, kita kembali ke studio lagi sambil Bapak cek absennya. Oke, kembali lagi. Yang belum gabung nih 35, 1 orang. Oke, kalau ada hal lain yang mau ditanyakan silakan. Apa nama Pak tadi? Tio Rifki. Ada yang mau ditanyakan? Najwa nak masuk. Najwa ada kabarnya Najwa. Oke. Oke, Anda semua, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Untuk hal lain silakan bisa di japri Bapak atau bahas di grup PJ ke grup kelas juga boleh ya. Terima kasih semuanya. Bentar lagi jam 8.30 itu 1 soal aja kayaknya di Google Classroom ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan, jangan dibiarkan sampai kalian bingung ya. Oke, bisa dimengerti semuanya? Bisa, Pak. Oke.
Terima kasih anak bapak semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kalau ada hal-hal mengenai guru mapel, silakan langsung dijapri aja gurunya. Kemudian hal-hal yang terkait info-info lainnya tetap nanti bapak akan kasih di grup pembelajaran. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.